Selamat pagi, kembali kita berjumpa di hari yang baru ini. Mari terlebih dahulu kita persiapkan jiwa hati untuk menerima firman Allah sebelum memulai segala aktivitas satu hari ini. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat karunia yang kami rasakan, sehingga saat ini kami beroleh sukacita dan anugerah. Tolonglah kami dalam setiap hidup ini selalu terarah hanya kepadamu saja, sehingga kami boleh bersyukur dalam setiap waktu. Ya Allah, tambahilah selalu iman percaya kami dan kerinduan akan Engkau. Jangan biarkan dunia ini merasuki hati, namun kuasai hidup kami, hingga boleh berkelakuan yang baik kepada semua orang. Dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, yang tertulis dalam Daniel pasal 4 ayat 34, demikian bunyinya. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam mengarungi hidup ini, hendaklah di dalam kerendahan dan tetap bersyukur di saat mengalami kesuksesan, keberhasilan. Jangan lupa bahwa segalanya bersumber dari Allah. Jika Allah memperbolehkan segala sesuatu yang kita miliki, ingatlah mengucap syukur, dan hanya Allah lah yang dipuji. Kita tahu bagaimana kekuasaan, kemegahan Raja Nebukadnezar. Dia mengatur segala sesuatunya dengan kemauan sendiri, bahkan sampai membunuh orang-orang yang setia kepada Allah. Apa yang dia miliki membuat wewenang dia sesuka hati, sampai membangun istana dan kuil, yaitu penyembahan kepada Marduk, dewa tertinggi Babel. Ishtar adalah Dewi Babel yang dilambangkan singa 120 dan 575 naga. Nebukadnezar juga membangun menara bertingkat. Dengan begitu congkak, sombong, tanpa memperdulikan Allah dalam hidupnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah menghukum Nebukadnezar sama seperti binatang lembu makan rumput di padang, kena hujan, panas siang dan malam, hingga waktu yang ditentukan Allah, yaitu sampai dari mulut Nebukadnezar mengakui antara lain, 1, bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kuasa kepadanya siapa yang dia kehendakinya. 2, mengakui bahwa Allah atau surga yang mempunyai kekuasaan. 3, melepaskan dari berbagai dosa, melakukan keadilan, dan menunjukkan belas kasihan. Pertobatan Nebukadnezar. Dia mengakui segala dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia berkata, ayat 37 dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudaraku sekalian, mari mengambil hikmah dari perjalanan Nebukadnezar. Sekalipun kekuasaan, pangkat, harta, kesempatan ada buat kita, jangan sekali-kali menyombongkan itu. Ingat
Allah Maha Tahu dan melihat segala apapun yang kita lakukan, yang kita katakan kepada semua orang. Sungguh pembelajaran bagi kita apa yang terjadi atas hidup Nebukadnezar. Allah mau menerima pertobatan siapapun bila sudah menyadari dosa-dosa yang dia perbuat. Jadilah pengikut setia dan rendah hati selalu. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh baik. Kau jadikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan ciptaan-Mu. Tapi ingatkan kami agar jangan menyombongkan itu dan melupakan Engkau. Dan biarlah di dalam kerendahan hati selalu bersyukur. Ingatkan kami beri waktu untuk bersekutu dengan Engkau agar jauh dari kesombongan. Ya Allah, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Seluruh hidup jemaat-Mu, anak-anak kami yang dekat dan yang jauh, selalu berkati dan lindungi. Sembuhkan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Hibur yang berduka dan topang yang lemah. Ya Allah, kami menyadari dosa-dosa yang kami perbuat. Mohon ampunkan. Dengarlah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, sehat, tetap semangat. Allah memberkati kita selalu. Salam.